And that should tell you a lot about how much they feared Islam in Indonesia. And it didn't work because the Muslims were standing united. And everywhere you go, it's just full, like all just full of Muslims. And alhamdulillah, it's beautiful, amazing. Like he's got everything Bali's got, but it's full Muslim atmosphere, which is definitely something that you're going to be looking for. Lombok, the island of over 8,000 masjids. We are in East Lombok at the moment on our men's retreat. MashaAllah, how can you not wake up to Quran, the holy Quran? Subhanallah. And that's why I am such a fan of them. They're so, like, they're inspirational. They're an example. They're role models. They should be role models to Muslims worldwide. Okay. Di luar sana, tak bisa kita pungkiri, banyak media barat yang sering menggambarkan Islam dengan narasi negatif. Tayangan demi tayangan, berita demi berita, seolah membentuk satu persepsi bahwa Islam itu menakutkan, keras, bahkan kejam. Akibatnya, banyak orang di negara-negara barat tumbuh dengan rasa curiga, bahkan takut terhadap agama yang sebenarnya penuh dengan kedamaian ini. Namun, semua persepsi itu mulai runtuh saat mereka datang langsung ke Indonesia. Para turis yang sebelumnya dicekoki propaganda media justru terkejut dan bingung saat menyaksikan sendiri bagaimana wajah Islam yang sesungguhnya di negeri ini. Islam di Indonesia jauh berbeda, penuh dengan senyuman, keramahan, toleransi, dan budaya sopan santun yang begitu mengakar. Banyak dari mereka akhirnya mengakui bahwa Islam di Indonesia adalah salah satu contoh terbaik, role model, bagaimana ajaran agama bisa hidup harmonis dalam keberagaman. Di masa lalu, kekuatan kolonial bukan hanya menjajah wilayah dan kekayaan alam, tetapi juga mencoba menguasai keyakinan dan hati umat. Salah satu yang paling nyata adalah bagaimana Belanda berusaha melemahkan umat Islam di Indonesia, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara spiritual. Tapi begini balasan umat Islam di Indonesia. Using Islam to blackmail Indonesians, dedicated Muslims. They were trying to say to them, you can only do Hajj if you accept our leadership. You can only do this if you accept our leadership. At some point, the Dutch even banned Hajj. It was not accessible for Indonesians anymore to punish them. And that should tell you a lot about how much they feared Islam in Indonesia. And it didn't work because the Muslims were standing united. And that's how you overcome occupation. The Dutch were being very sneaky, trying to sabotage Muslims. Indonesians were strong, mashallah. They were smart, mashallah. They weren't like, oh, I need a little bit of money, let me take that money. No, they weren't like the leaders, weren't like, oh, I want to get more power, let me accept, this offer by the Dutch and then betray my own people. No, they were not like that. And that's why I am such a fan of them. They're so, they're inspirational, they're an example, they're role models. They should be role models to Muslims worldwide. Okay. Dalam sejarahnya, penjajah Belanda pernah menggunakan cara-cara licik untuk menekan umat Islam di Indonesia. Mereka mencoba memeras umat Muslim yang taat dengan mengatakan bahwa ibadah haji hanya bisa dilakukan jika mereka tunduk pada kekuasaan penjajah. Bahkan, di titik tertentu, Belanda melarang pelaksanaan haji bagi orang Indonesia semata-mata untuk menghukum mereka secara spiritual dan menunjukkan dominasi. Namun yang luar biasa, umat Islam di Indonesia tidak tunduk. Mereka bersatu, tidak tergoda oleh uang atau kekuasaan yang ditawarkan penjajah. Tidak seperti para pemimpin pengkhianat yang rela menjual bangsanya, umat Islam Indonesia tetap setia, kuat dan cerdas dalam menghadapi penjajahan. Hal ini membuat mereka layak disebut sebagai inspirasi, bukan hanya bagi rakyat Indonesia, tapi juga sebagai panutan bagi umat Islam di seluruh dunia. Banyak orang dari luar negeri mengenal Indonesia lewat nama besar Bali. Tapi tak banyak yang tahu bahwa hanya sejauh satu selat dari Bali, ada sebuah pulau yang menawarkan keindahan serupa. Bahkan bagi sebagian orang jauh lebih menyentuh hati. Bukan hanya karena alamnya, tapi karena suasananya yang begitu kental dengan nilai-nilai spiritual dan damai.
Inilah yang dirasakan banyak wisatawan saat pertama kali menjejakkan kaki di Lombok. But a better place to visit would be Lombok, which is the island next to Bali, and that is around 80-90% Muslim. So everywhere you go, Lombok is actually known as the island of 1,000 masjids. Wow. But in fact, they have around 8,000 masjids. And you're driving down the road, you see masjid. Honestly, and the idea is that for us, it's better that we build a masjid that people pray in than I build a house. Rather than me building my own house, I'll build a masjid, people praying that I'll get a reward for it. And everywhere you go, it's just full, like all just full of Muslims. And alhamdulillah, it's beautiful, amazing. Like he's got everything Bali's got, but it's full Muslim atmosphere, which is definitely something that you're going to be looking for. Lombok, sebuah pulau di sebelah timur Bali, dikenal sebagai Pulau Seribu Masjid. Meski pada kenyataannya, jumlah masjid di sana mencapai sekitar 8.000. Hampir di setiap sudut jalan, kita bisa melihat masjid berdiri megah. Hal ini mencerminkan keyakinan masyarakat setempat bahwa membangun masjid, tempat orang lain beribadah, lebih utama dibanding membangun rumah pribadi. Dengan mayoritas penduduk Muslim, Lombok menyuguhkan suasana religius yang damai dan menyejukkan. Bagi banyak wisatawan Muslim, Lombok menjadi tempat yang ideal karena menawarkan keindahan alam ala Bali, namun dipadukan dengan atmosfer Islami yang begitu kuat. Tak heran jika banyak yang menyebut Lombok sebagai destinasi wisata yang sempurna bagi mereka yang mencari ketenangan, nilai spiritual, dan keindahan sekaligus. Tak semua keindahan hanya terlihat dari alamnya. Kadang, ketenangan sejati justru hadir lewat suasana yang menyentuh hati. Di tengah hiruk-pikuk dunia, ada sebuah pulau di Indonesia yang mampu memancarkan kedamaian luar biasa. Bukan hanya karena pantainya, bukan hanya karena matahari terbitnya, tapi karena lantunan ayat-ayat suci yang menggema di setiap penjuru. Itulah Lombok, sebuah tempat yang membuat banyak wisatawan asing terkesima bukan hanya oleh alamnya, tapi oleh jiwanya. Assalamualaikum brothers and sisters. You hear the Quran in the background? Lombok, the island of over 8,000 masjids. We are in East Lombok at the moment on our men's retreat. MashaAllah can. How can you not wake up to Quran, the holy Quran? Subhanallah. We're enjoying the sunrise now. Allah, Allah, Allah. خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. السلام عليكم. Seorang turis asing membagikan kekagumannya saat mengunjungi Lombok, khususnya Lombok Timur, yang dikenal sebagai pulau dengan lebih dari 8.000 masjid. Saat pagi menjelang, suara lantunan Al-Quran terdengar jelas mengisi udara, menciptakan suasana spiritual yang sangat menyentuh. Ia bahkan menyebut, bagaimana mungkin seseorang tidak terbangun oleh lantunan ayat suci yang begitu merdu itu. Di tengah panorama matahari terbit yang indah, nuansa Islami yang kuat di Lombok memberi pengalaman berbeda bagi para wisatawan. Sebuah kombinasi sempurna antara keindahan alam dan kedalaman spiritual. Bagi banyak orang, momen seperti ini adalah pengalaman langka yang tak bisa dilupakan. Semua ini menunjukkan bahwa Islam di Indonesia sangat berbeda dari stigma yang selama ini dibentuk oleh media. Islam yang santun, damai, dan penuh cinta justru menjadi daya tarik dan teladan bagi dunia.